قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحب والذرية وبجاههم يا رب نسألك السعادة الأبدية لنا ولجمع سادة العلوية ومحبيهم من أهل القلوب المرضية. يا الله يا الله يا الله يا عالما بما في الخفية. معاشر الحاضرين
ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita setiap harinya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semulia-mulianya seorang hamba, yaitu hamba yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang memiliki ketaatan, yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai hamba yang sudah sewajibnya wajib bagi kita semua untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia sekecil apapun bentuk ketakwaan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hambanya yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jalan keluar dan juga akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Itu kemuliaan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan mempermudah segala bentuk perkara apapun sulit, bagaimanapun sulitnya yang kita alami, dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama, yaitu surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'azzimu lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kafarah, akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar pahala yang kita dapat. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkarinya. Maka dari itu mari kita jaga waktu-waktu kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, jikalau kita tidak menyibukkan diri dengan ketakwaan, dengan hal-hal yang hak, dengan hal-hal yang baik, maka niscaya kita akan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia. Maka dari itu sedikit demi sedikit mari kita perbaiki diri kita, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan
apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dalam kalamnya, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak cucu Nabi Adam, sesungguhnya kalian semua ini, kita semua ini adalah ibaratnya kumpulan dari beberapa hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau sudah terlewat, sudah pergi satu hari dari kita, maka sebagian dari kita pun juga ikut pergi. Artinya sebagian dari umur kita juga ikut pergi. Dalam kalamnya yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasanya waktu yang dialami oleh setiap hamba, setiap manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hari kemarin yang sudah lalu, yang mana sudah terlewat, kita tidak bisa mengulangnya lagi. Yang patut kita kerjakan yaitu bagaimana kita bisa mensyukuri yang sudah lalu atas kebaikan yang pernah kita kerjakan, dan juga menyesali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kejelekan maksiat yang sudah kita lakukan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, waktu yang kedua yaitu waktu yang akan datang, yang mana waktu yang akan datang ini tidaklah satu pun dari kita akan mengetahui bahwasanya besok atau minggu depan atau bahkan 1 jam yang akan datang kita masih hidup. Maka dari itu janganlah kita berangan-angan untuk kita bisa hidup seminggu yang akan datang atau di tahun depan, atau bahkan kita berangan-angan bisa hidup sekian puluh tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, waktu yang ketiga yaitu waktu sekarang. Maka dari itu kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah amal, perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, perbaiki amal-amal kita, perbaiki urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perbaiki urusan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai ada sedikit pun yang bisa melukai hati orang lain, yang mana sedikit dari luka itu bisa menjadi tanggung jawab, bisa menjadi hal yang menahan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sayyidul Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim seringkali menyampaikan bahwasanya jikalau kita tidak bisa menjaga waktu kita selama 24 jam, paling tidak kita jaga 4 waktu. Yang pertama 1 jam kurang lebihnya sebelum maghrib. Kemudian yang kedua 1 jam setelah maghrib. Yang ketiga 1 jam atau sesaat sebelum salat subuh. Dan yang keempat adalah 1 jam atau sesaat setelah salat subuh. Waktu-waktu ini merupakan waktu-waktu yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak rahmat, terlebih di waktu sebelum subuh. Mari kita tingkatkan amaliyah kita. Mungkin yang dulu belum pernah mengerjakannya, belum pernah menjaga waktu-waktunya, mari sedikit demi sedikit dari 4 waktu ini kita kerjakan. 5 menit sebelum maghrib ataupun 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib mari kita jaga. Setelah maghrib pun kita jaga. Sebelum subuh kita jaga. Terlebih kalau kita bisa salat witir, kalau kita bisa salat tahajud. Dan setelah subuh pun mari kita jaga. Jangan sampai setelah salat subuh kita tidur dulu. Mari kita jaga salat, mari kita jaga waktu setelah salat subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita
bisa menjaga iman kita, bisa menjaga takwa kita, bisa menjaga iman dari keluarga kita, bisa menjaga ketakwaan dari keluarga kita, bisa menjaga iman dan takwa dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفار والمشركين. اللهم آمنا في نورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلمه منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن